berada di bawah laut, maka air akan ke atas, gelombang tinggi. Akhirnya air meluap ke daratan. Yang menggerakkan pusaran itu aku tahu tidak? Itu kalau yang saling masih golongan kami yang menjaganya. Oh, dari golongan bangsa kami. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau perintah sudah bilang lepas, lepas ya. Kalau surat perintah itu sudah turun, yang nantinya disidangkan oleh para aulia. Oh, kalian bangsa jin juga ada surat perintah? Betul, kami menunggu surat itu. Oh, Bukan di alam nyata saja. kirain di alam manusia saja dapat surat perintah gitu. Oh. Semuanya itu ada surat, termasuk para wali-wali Allah yang bertugas itu mempunyai surat tugas, tidak sembarangan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari lewat air mata, dan semuanya keluar dalam usaha. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar Bagi para saya, bukan keluar lewat untuk pori-pori dan menguasai berikan alam, kepada saya dengan jiwa. tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Sapu Jagat.
Terima kasih untuk semua sedulur para sobat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sobat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Eki, dan insya Allah dalam video kali ini kita akan membahas atau melihat dari sudut pandang gaib terkait fenomena alam yang baru-baru ini terjadi sekarang di Banten ya. Sampai pemberitaan ini, fenomena ini diangkat di berita televisi nasional Indonesia karena sebelum kejadian adanya gempa, sekarang ciri-cirinya terjadi lagi, yaitu ikan pada naik ke daratan, khususnya di daerah Banten Pantai Carita ya. Ini belum lama kejadian ini, dan akhir-akhir ini fenomena di Indonesia ini fenomena ekstrim, hujan es terjadi di Bogor, angin lebat, hujan besar terjadi di Bandung, Gunung meletus. di gunung di NTT ya. Hari ini, kemarin apa tadi malam? Kemarin ya, sampai Malam, soalnya kejadiannya malam pagi. malam ya. Kabarnya itu sampai menewaskan 10 orang ya di sana. Ya, semoga warga di sana, di NTT di sana, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga ini cepat berlalu. Tidak, istilahnya kita harus lebih waspada, lebih tafakur lagi terkait fenomena-fenomena alam yang saat ini terjadi di akhir tahun dari 2024 ini. Semoga kami doakan untuk semua sedulur pada sahabat jagat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini kita akan melihat dari sudut pandang gaib terkait fenomena yang terjadi di Pantai Carita Banten. Semoga ini tidak ada hubungannya dengan bencana yang akan datang, atau semoga inilah pertanda alam yang biasa saja, tidak ada hubungannya dengan hal yang buruk nantinya. Oke, sudah siap Mas Eki? Siap. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu kami sang yang nur cahaya nirwana. Bantu saya bantu. Tidak ada efek dari awal sampai akhir semuanya. Terbentengi terus cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena yang ada di Laut Banten, yang bisa bercerita sebab dan musababnya, yang bisa bercerita fenomena pertanda apa ini. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator yang diizinkan oleh beliau sang yang nur cahaya nirwana. Saya mohon hadir, hanya yang diizinkan saja. Satu, tidak izin dulu, izin dulu. Allah Subhanahu menyelaraskan dengan jasad dan rohani, tidak pakai jasad dan rohani. Semua bentengnya tertutup kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Mbah, dengan siapa ini saya bicara? Ki Damar Wirantoro. Ki Damar Wirantoro. Ya. Ki Damar Wirantoro. Alhamdulillah Ki, mohon maaf. Aki, kenapa tangannya begitu? Ini sayap saya. Oh, subhanallah. Oh, Aki berbentuk burung. Burung
berwujudan seperti burung elang. Oh, Namun saya besar. Ki dari golongan apa, bangsa jin? Ya, Ki Damar Wirantoro berkunjung. saya yang bertugas di sekitaran hutan yang ada di dekat ujung kolam. Oh iya, saya dengar di ujung kulon banyak cerita-cerita yang mistis. Berarti Aki salah satu penghuni di sana. Di ujung kulon itu. Iya. Aki sudah lama tinggal di sana. Sudah puluhan ribuan tahun saya menetap di sana. Oh, sudah lama. Menjaga untuk melestarikan hutan yang ada di sana. Oke. Mohon maaf Ki kalau saya mengganggu Aki. Kami baru mendengar kabar bahwasanya ada fenomena yang di sana di laut itu Ki. Aki melihat itu. Kenapa Ki? Ada apa di sana? Itu hanya sebagai tanda buat manusia saja. Tanda buat manusia. Memang tanda untuk apa? Bahwasannya nanti akan terjadi suatu bencana yang masih dirahasiakan. Untuk saat ini saya pun tidak mengetahuinya. Tapi akan ada sesuatu. Bencana besar. Astagfirullahaladzim. Daerah perbatasan dengan laut. Daerah perbatasan. Ya, Dari bawah laut itu. di antara dua provinsi yang menyambung dengan lautan. Memang akhir-akhir ini kami melihat kondisi daerah di Indonesia ini banyak sekali bencana-bencana, badai, banjir, gempa bumi, dan yang terbaru gunung meletus. Apa ada hubungannya dengan itu Ki? Semua itu berkesinambungan. Nantinya akan terus-menerus bencana itu akan turun di setiap daerah-daerah. Oh ya Allah, semoga manusia banyak yang memahami itu semua. Tapi petanda seperti itu membuat ikan menjadi naik ke daratan ya Ki? Betul. Apakah gelombang laut di sana akan, memang di bawah laut akan seperti apa Ki? Ada apa? Ada pusaran di bawah Ada pusaran. yang nantinya akan naik ke atas. Itu seperti putaran angin, namun di bawah laut. Pusaran itu, pusaran yang di bawah laut itu mengakibatkan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Oh, iya, iya. Apa pusaran itu terbentuk dengan alam sendiri atau memang ada sesuatu dari ulah manusia yang membentuk pusaran itu? Saya pun tidak mengetahui proses pembentukannya. Namun saya melihat dengan jelas bahwasannya ada putaran seperti angin yang sangat kencang. Oh, putaran pusaran itu. Ya, yang nanti sewaktu-waktunya apabila sudah mendapat izin, maka itu akan dilepas.
dari pusaran itu gelombang yang di tengah laut itu akan naik ke atas dan meluap ke daratan. itu bisa bergeser lempengan bawah laut, bisa menggerakkan itu. Apabila terjadi goncangan yang besar, itu akan mempengaruhi pusaran yang ada di bawah laut. Maka air akan ke atas, gelombang tinggi. Akhirnya air meluap ke daratan. Yang menggerakkan pusaran itu Aki tahu tidak? Itu kalau yang saya lihat masih golongan kami yang menjaganya. Oh, dari golongan bangsa kami. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau perintah sudah bilang lepas, lepas ya. Kalau surat perintah itu sudah turun, yang nantinya disidangkan oleh para aulia. Oh, kalian bangsa jin juga ada surat perintah? Betul, kami menunggu surat itu. Oh, Bukan di alam nyata saja. kirain di alam manusia saja dapat surat perintah. Oh, Semuanya itu ada surat, termasuk para wali-wali Allah yang bertugas itu mempunyai surat tugas, tidak sembarangan untuk masuk ke dalam rombongan ke para aulia. jadi ketika perintah itu sudah turun, Kami siap melaksanakannya. yang menurunkan, yang menghantarkan surat itu kok Anda siapa, Ki, kalau boleh tahu? Ya, itulah para aulia yang nantinya menentukan tanggal bencananya, kapan diturunkannya, melalui proses sidang aulia. Sidang aulia. Ya, mereka semua merembuk nantinya. Para aulia itu berkumpul maksudnya. Yang dipimpin semuanya oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipimpin oleh Kanjeng Rasul. Sidang aulia itu Betul, bangsa kami pun golongan jin maupun golongan dari raja-raja Nusantara pun tidak akan mengetahui sidang yang nantinya disidangkan oleh para aulia, termasuk bangsa iblis, karena itu sudah berlapis-lapis dengan tanda-tanda apabila di langit itu tidak panas ataupun tidak hujan. Itu tandanya mendung, berarti itu ada yang menjaga dan dilapisi oleh lapisan-lapisan untuk agar bangsa iblis tidak bisa mendengar pembicaraan ataupun sidang yang ada di atas langit. jadi Bangsa iblis pun tidak akan mengetahuinya kapan terjadinya. iya. Termasuk bangsa kami pun Aku juga tidak bisa mendengar. tidak tahu. Oh iya. Oh, berarti pertanda yang di Laut Banten kemarin ini akan ada sesuatu yang melanda di Indonesia. Maka oleh sebab itu, untuk memperkuat keimanan dan memperbanyak amal soleh dengan cara berbuat kebaikan untuk orang banyak yang manfaatnya Iya. bisa digunakan banyak orang. Apa setiap bencana, semua yang saat ini terjadi, itu semua manusia kan terkena, Ki? Baik yang
baik, manusia yang jelek, manusia yang berdosa, manusia yang tidak, itu akan kena semua. Betul. Apalagi kalau bangsa malaikat yang sudah bertugas, mereka tidak akan pandang bulu, karena mereka tidak akan merasakan sepertinya para aulia yang pernah hidup menjadi manusia. Apabila para aulia itu bertugas, maka sebisa mungkin untuk tidak terjadi banyak korban, karena mereka merasakan di hati nuraninya, Pernah hidup di dunia, ya, masih punya anak cucu di dunia. merasakan kasihan. Tidak seperti bangsa malaikat. Kalau bangsa malaikat yang sudah mendapatkan tugas, bagaimana? Tidak peduli dia orang baik ataupun orang jahat, semua akan dilibas, karena bangsa malaikat hanya menjalankan tugas seperti apa yang sudah ditugaskan di atas langit. Berarti sebelum bangsa aulia menjalankan sebelum bangsa malaikat menjalankan tugas dari Allah, ini dari bawah golongan bangsa jin, para aulia, setelah itu malaikat. Paling tinggi itu adalah alam roh. Alam roh. Ya, pertama adalah alam jin. Setelah melewati alam jin, akan bertemu alam malakut. Alam malakut. Betul, setelah itu baru alam roh, yang tempatnya berkumpul para aulia. Ya. Allahu Akbar. Semoga ini bisa kami pahami pesan dari Aki terkait fenomena ini, dan semoga banyak manusia yang memahami tentang itu. Terima kasih sekali lagi, Ki. Mohon maaf kalau kami mengganggu Aki. Tidak. Semoga kedepannya kami bisa lebih memberikan informasi yang baik untuk masyarakat luas. Jika kami suatu saat ingin berkunjung ke tempat Aki di Ujung Kulon, apa Aki berkenan kami datang ke sana? Silakan saja. Alhamdulillah. Ya udah, Ki, mungkin itu saja. Terima kasih pesan-pesan dan nasihatnya. Semoga kedepannya Indonesia ini atau seluruh dunia ini semuanya paham terkait apa yang terjadi di dunia saat ini. Mungkin itu saja ya, Ki. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau saya tidak sopan, Ki. Silakan Aki kembali bertugas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu alam bisawab. Kebenaran tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari golongan bangsa jin tadi itu menjelaskan, memberikan gambaran terkait fenomena yang laut yang di Banten ya, baru terjadi kemarin. Ikannya pada naik, ternyata ada pusaran. Pusaran itu besar dan pusaran ini bisa menggerakkan lempeng bawah laut. Nah, kalau seumpama lempengan bawah laut bergerak dan bergesekan akan menimbulkan ya walau alam bisawab ya, tadi ceritanya beliau seperti itu. Dan ada surat tugas dari golongan bangsa jin, saya kira cuma manusia aja yang dapat surat tugas ya. Mas dapat tugas ke pengadilan, ke Pemda, ya ternyata bangsa jin juga mendapatkan surat tugas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, umat muslim di Indonesia, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik ke depan terjadinya baik atau buruk, persiapkan dari sekarang. Alangkah baiknya mempersiapkan dari awal.
Mau terjadi hal yang buruk kita sudah siap. Mau terjadi hal yang baik, alhamdulillah. Jadi persiapkan dari awal, dari sekarang, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.